Halo anak-anak di kelas 10. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut ke struktur atom dan sistem periode unsur bagian yang ketiga atau part 3. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron bor, kemudian menentukan golongan dan periode unsur, lalu lanjut ke perkembangan tabel periode unsur, dan yang terakhir adalah sifat-sifat keperiodikan. Nah, kita langsung saja ya ke konfigurasi elektron bor. Nah, sebelum kita lanjut ke konfigurasi, Ibu hanya mengingatkan, jadi teori atom bor itu seperti bumi ya, jadi seperti alam semesta, yaitu bumi yang mengelilingi matahari atau planet-planet semua mengelilingi matahari. Seperti itulah teori atom bor. Nah, di sini di teori atom bor itu ada inti atom, inilah sebagai pusatnya ya. Kemudian di sini ada lintasan atau kulitnya masing-masing. Jadi tidak mungkin antara elektron kulit 1 akan bertabrakan dengan elektron yang ada di kulit 2 dan seterusnya. Nah, di sini sudah jelaskan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Nah, ini kulit ya, jadi ini kulit 1 disebut dengan kulit K, kemudian ini kulit yang kedua disebut dengan kulit L, kemudian yang ketiga disebut dengan kulit M. Jadi mulai dari K ya, K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, masing-masing kulit itu memiliki elektron maksimum. Ya, jadi seperti kalian misalnya kalian punya hotel, nah terus hotelnya itu kan misalnya ada berbagai macam tipe kamar ya, maksudnya tipe kamar yang satu kamar itu maksimum 2 orang, terus ada tipe kamar yang maksimum orangnya boleh masuk itu 4, dan seterusnya. Itu sama halnya seperti teori atom bor. Jadi kalau di kulit K itu maksimum 2, ini ya, makanya titik-titiknya ada 2. Kemudian di kulit L itu maksimum ada 8 elektron. Ini bisa kalian hitung. Dan kulit M itu ada 18 elektron. Jadi itulah nanti yang kita bahas ya. Kita juga sudah mempelajari tentang tanda atom. Jadi ini tetap jangan kalian lupakan ya. Jadi untuk yang konfigurasi elektron itu khusus kita akan menggunakan nomor atom. Ingat, jadi untuk konfigurasi kita akan khusus membahas di nomor atom yang kita gunakan ya. Nomor atom. Nah, nomor masanya tidak kita gunakan. Jadi jangan sampai kebalik, nomor massa itu di atas, nomor atom itu yang di bawah. Nah, kita lanjut ke intinya. Jadi tentang teori konfigurasi dari model atom Niels Bohr. Ya, jadi sudah dikatakan tadi bahwa elektron itu mengelilingi inti, ya. Jadi mempunyai lintasannya masing-masing atau tingkat energinya masing-masing. Seperti yang tadi dijelaskan, nomor kulit yang pertama itu disebut dengan kulit K, maksimumnya ada 2 elektron dalam satu kulit tersebut. Kemudian lanjut ke L, itu maksimum ada 8 elektron. Yang kulit ketiga itu M, maksimum ada 18 elektron. N, maksimum 32 elektron, dan seterusnya. Tapi untuk tingkat kalian itu paling mentok lah 32 ya. Jadi hafalkan angka-angka ini: 2, 8, 18, 32. Nah, untuk apa sih Bu ngapalin angka-angka seperti itu? Ya, jadi tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan konfigurasi elektron. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ada unsur 3Li. Nah, 3 ini, ingat ini nomor atom ya. Kalau nggak percaya silahkan lihat di tabel kalian masing-masing. Nah, jadi jumlah elektronnya berapa? Kalau ini nomor atomnya 3, berarti otomatis jumlah elektronnya 3. Kan sudah kita bahas ya minggu lalu. Nah, berarti konfigurasi elektronnya adalah, ingat kulit K dulu ya. Jadi kalau konfigurasi itu nggak boleh kalian langkahi atau diacak. Selalu dulu masuk ke kulit K, habis kulit K baru kulit L, baru
M, dan seterusnya. Jangan ujuk-ujuk datang langsung masuk ke kulit L, nggak boleh. Jadi harus ada aturannya. Jadi yang pertama tuh harus K dulu. Ingat K itu tadi maksimum berapa? 2 elektron kan? Nah, di sini tamunya ada 3, anggap nih tamu ya. Terus dia mau nyari masuk ke kamar. Nah, kamar K itu muatnya maksimum 2. Nah, berarti kan kurang lagi 1 ya. Berarti dia masuk ke kulit L. L1 Bu, L kok 1 Bu? Tadi kan L-nya katanya 8. Ingat, itu jumlah maksimum. Kalau Ibu masukkan L-nya 1 kan boleh ya. Nah, kecuali L-nya Ibu masukin 9 atau 10, tidak boleh. Jadi maksimum itu 8 kalau L. Kalau K maksimum 2. Nah, lanjut lagi, misalnya 12 Mg, berarti jumlah elektronnya 12. Nah, kita sama seperti tadi ya, masuk dulu ke kulit K, jangan bujuk-bujuk langsung ke L, nggak boleh. Jadi K itu 2, berarti baru 2 nih yang ketampung, sedangkan yang datang 12. Berarti lanjut lagi ke kulit L. Nah, kulit L itu kita penuhin aja 8 ya, berarti 2 tambah 8 baru 10, supaya jadi 12, berarti kulit M-nya ya isiin 2. Tadi M kan 18 Bu, iya itu kalau maksimum. Ini kan tinggal kurang lagi 2 aja biar 12 ya. Jadi ini semuanya jumlah total 2 tambah 8 tambah 2 itu 12, biar hasilnya sama. Oke, lanjut terakhir 17 Cl, berarti jumlah elektronnya 17, konfigurasinya masuk dulu ke kulit K2, lanjut kulit L8, berarti M nya kurang lagi 7. Mudah kan? Jadi tinggal kalian memecah angka elektronnya, sudah dinamakan dengan konfigurasi elektron. Nah, di sini setelah kalian mengkonfigurasikan, jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Nah, kulit terluar itu ini ya. Nah, kalau yang 3 kulit terluarnya adalah 1, ini elektron valensinya EV. Kemudian kalau yang 12, angka yang terluarnya adalah 2. Sedangkan 17, elektron valensinya atau terluarnya adalah 7. Itu dinamakan elektron valensi. Ya, elektron yang paling luar. Nah, elektron valensi hanya boleh mengandung maksimum 8 elektron. Ingat ya, maksimum itu terakhir ini 8 angkanya. Kalau misalnya kamu dapat angkanya 10, 11 kamu buat terakhir ini, berarti kamu salah. Karena ingat, di golongan sama periode itu maksimum golongan itu ada 8. Jadi bisa kalian lihat tabelnya. Nah, ini punya tabel, jadi di tabel ini bisa kalian lihat golongan itu yang menurun ya. Jadi kalau kalian lihat ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi mentok sampai 8. Kalau kalian angka terakhirnya atau elektron valensinya dapat 9, nah itu salah. Periodenya juga begitu. Periode di sini maksimum ada 7. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Tentukan golongan dan periode dari 19K dan 31Ga. Jadi ini buatkan saja langsung ke nomor atomnya ya. Nah, gimana caranya menjawab? Caranya yang pertama itu pasti kalian buat dulu konfigurasi elektron bornya. Kayak tadi ya, 2, 8, 11, 32. Kemudian untuk mencari golongan, ingat golongan itu yang menurun ya. Itu lihat elektron valensinya. Elektron valensi itu yang paling terakhir. Kemudian untuk nyari periode, itu lihat jumlah kulitnya. Ya, jadi jumlah kulit itu adalah berapa banyak angka yang kalian dapatkan setelah kalian konfigurasi. Contohnya ya. Jawabannya. Oke, kita jawab dulu yang 19K. Buat dulu konfigurasinya ya. Nah, ini ada contoh yang salah Ibu buat. Kalau kalian buatnya 289, ini salah. Kok salah Bu? Kan benar 2 tambah 8, 10, 10 tambah 9, 19. Sudah sama. Iya, memang benar jumlahnya sama 19. Tapi apakah ada golongan 9? Tidak ada ya. Itu tadi yang dimaksudkan. Jadi maksimum elektron valensi itu 8. Kalau kamu lebih dari 8 dapatnya berarti salah. Nah, terus gimana dong caranya? Kok
oh kok salah, gimana dong caranya? Jadi caranya kamu pecah 9 ini, kamu pecah menjadi 2 bilangan ya. Berapa tambah berapa biar 9, kan banyak Bu, ada 4 tambah 5, ada 7 tambah 2, ada 8 tambah 1 ya. Jadi yang benar itu kalau caranya pecah, lihat kulit sebelumnya, lihat elektron sebelumnya. Nih, sebelum 9 kan ada 8 nih, berarti kamu mecahnya 8. 8 tambah berapa biar 9? 8 tambah 1 ya. Jadi ingat, kalau misalnya ini kamu mau pecah, lihat dulu angka sebelumnya 8, berarti masukin ke 8, baru kamu tinggal jumlahin 8 tambah berapa biar 9, nanti tambah 1. Oke, maka konfigurasi yang benar adalah seperti ini, 2, 8, 9 nya dipecah jadi 8, 1. Oke, nah sehingga golongannya itu, ingat, golongan itu yang angka terakhir yang ini ya. Nah, ini elektron valensi itu menjadi golongannya. Untuk membuat golongan harus pakai angka Romawi. Romawi 1, terus golongan A. Bu, kok bisa A, Bu? Ya, ini kita khusus mempelajari A ya. Jadi, konfigurasi bor itu hanya bisa menentukan golongan yang A. Di sini ada 2 golongan, yaitu golongan A dan B. Jadi, untuk kalian itu cukup belajar yang A saja ya. Jadi golongan 1A karena ini elektron valensinya 1. Kemudian periodenya, ya tadi kok bisa 4 Bu? Periode itu dari jumlah kulitnya, berarti berapa banyak angka di sini? Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka kan? Berarti periodenya 4. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bu, besarin lagi angkanya, 31 GA. Sama seperti tadi ya, buat konfigurasinya. Nah, setelah kalian buat konfigurasinya, itu menjadi 2, 8, 18, 3. Jadi kalian hitung ya, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 18, 28, 28 tambah berapa biar 31? Ya, tambah 3. Tuh, jadi ini nggak ada pecah lagi. Jadi langsung saja golongannya otomatis 3A ya, karena di sini angka terakhirnya atau elektron valensinya adalah 3. Jadi ingat angka Romawi. Kemudian periodenya berapa? Banyaknya jumlah kulit. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jumlah kulit, otomatis periodenya periode 4. Oke, itu dia untuk penjelasan konfigurasi dan mencari golongan dan periode. Semoga kalian mengerti ya. Nanti untuk PPT-nya Ibu akan share dan kita akan tanya jawab di grup.